Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gio Salman dengan NPM 2807042400015. Saya dari program studi Bisnis Logistik angkatan 2024. Dalam mata kuliah Material Dangers and Goods kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan maket desain warehouse yang telah saya buat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung mari kita bahas. Baik, berikut ini merupakan hasil dari desain market warehouse yang telah saya buat. Nah, untuk total luas keseluruhan lahan sendiri yaitu sebesar 5.000 meter persegi. Untuk luas lahan bangunan yaitu 60% dari total luas lahan, yaitu sama dengan 3.000 meter persegi. Nah, untuk luas lahan luar yang untuk parkir dan lain-lain itu sebesar 2.000 meter kubik atau persegi, atau bisa dibilang 40% dari total luas lahan. Baik, untuk aliran barang di distribution center ini dirancang dengan menggunakan pola U-shape flow. Nah, untuk inbound masuk itu barang dibongkar di pintu masuk dan diletakkan di staging area untuk dilakukan pengecekan. Dari sana, alat berat akan memindahkan barang ke dalam lorong penyimpanan atau putway, sedangkan outbound itu terjadi saat ada permintaan. Nah, ini untuk pintu outboundnya. Barang diambil dari rak picking, kemudian menyusuri lorong yang dimana diletakkan di staging area dekat pintu keluar. Nah, setelah diletakkan di pintu keluar terdekat, maka akan dikonsolidasi dan dimuat ke dalam truk. Nah, pola memutar ini mencegah persilangan jalur tabrakan antara barang masuk dan barang keluar, sehingga kecepatan operasional tetap stabil. Untuk akses kemudahan keluar masuk barang, penggunaan rak model single deep selective sendiri memastikan setiap palet memiliki akses langsung ke dalam lorong, yang dimana operator tidak perlu memindahkan palet lain yang menghalangi untuk mengambil palet yang berada di belakangnya. Untuk manuver alat berat juga, jarak lorong atau gangway sebesar minimal 3.350 mm, yang dimana itu sangat cukup untuk memberikan ruang yang sangat cukup bagi reach truck untuk berputar 90 derajat dengan aman saat menaikkan atau menurunkan barang dari level tertinggi, yaitu 8 level. Nah, untuk rak saya sendiri ini tingginya sebesar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing area, yang dimana penempatan ruang atau space dibagi secara strategis berdasarkan fungsinya untuk mendukung keamanan dan efisiensi. Yang pertama itu terdapat area lahan luar dan parkir sebesar 40% dari total luas lahan, yang dimana area depan dimanfaatkan penuh sebagai area parkir dan akses jalan masuk utama dari jalan raya luar. Kemudian untuk area luar samping kanan dan samping kiri itu sebagai jalur sirkulasi perimeter, bisa untuk jalan truk kecil ataupun pemadam kebakaran jika terjadi bencana kebakaran, serta pembatas jarak antara bangunan. Nah, yang terakhir, sisa area luar lahan di bagian area belakang itu merupakan sisa lahan luar untuk area saniter atau ruang terbuka untuk logistik tambahan. Lalu masuk ke dalam gedung. Yang pertama itu terdapat staging area ya sebesar 10%, yang dimana berfungsi sebagai area transit, digunakan untuk membongkar muatan masuk, pengecekan kualitas, menyortir pesanan, dan pembungkus ulang sebelum barang dimuat ke dalam truk pengiriman. Nah, kemudian di sebelah staging area terdapat office atau kantor untuk memudahkan pengawasan langsung serta berfungsi sebagai pusat kendali administrasi, pencetakan dokumen jalan, dan validasi sistem manajemen gudang seperti WMS. Lalu ada storage floor and rack, yang dimana fungsi utamanya sebagai area penyimpanan vertikal berkapasitas tinggi, tempat penyimpanan palet secara massal pada 8 tingkat rak. Nah, yang terakhir itu terdapat jalur pejalan kaki atau gangway. Berfungsi sebagai garis aman atau safety line untuk karyawan yang berjalan kaki, memisahkan pergerakan antara manusia dari jalur lalu lintas reach truck untuk meminimalisasi resiko kecelakaan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.